Halo Sobat Cukat, kembali lagi bersama kami di Alpokat, ala Podcast Cukat. Kali ini kita akan membahas dan membedah buku dari Brand Genius, karangan Budi P. Kartono. Ya. Brand Genius, bagaimana merek Anda dicintai dan dipuja. Ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup berpengalaman di bidangnya. Ada Mas Adit dan juga Mbak Farah. Apa kabar? Iya. Ya, kita kali ini akan membahas tentang Brand Genius, bagaimana merek Anda dicintai dan dipuja. Wow. Nah, apa sih yang ada di dalam buku ini dan dijelaskan? Mungkin kita bahas dari yang pertama dulu ya. Itu seperti apa, Mbak Farah? Jadi yang kita bahas kali ini itu tentang virus yang menjangkit di bisnis, Pak. Virus yang menjangkit di bisnis, ini cukup menarik Sobat Cukatnya. Seperti apa nih? Bukan virus penyakit ya? Mungkin itu penyakit di dalam bisnis. Oke. Jadi di mana itu kayak brand itu kayak udah lagi nggak ada spesialisnya gitu. Gitu. Jadi semua berlomba-lomba buat mau jadi yang terbaik. Intinya kayak gitu. Oke, itu jadi dikatakan virus ya? Virus. Yang mana seluruh ibaratnya di zaman sekarang perusahaan itu benar-benar sangat ketat persaingannya ya. Si A buat ini, si B ingin ikut buat ini, si C juga ingin ikut lagi terus bersaing. Jadi tidak punya sekarang itu apa ya, spesialis atau jati diri ya. Oke. Nah, itu dampaknya seperti apa ibaratnya di industri saat ini ya, atau di tahun ini yang sedang ibaratnya melonjaknya ya perusahaan-perusahaan ya. Virus itu memiliki dampak tidak kalau kita terus pertahankan? Silakan Mas Adi. Kalau buat saya sih pribadi sih dampak lebih Pak. Jadi ibaratnya misalnya satu brand ini pengen jadi yang terbaik, ibaratnya kayak si Indonesia kan jagonya ayam. Tapi kan sekarang udah banyak lagi nih yang lebih dari itu kayak Wingstop ya kan. Jadi cuma jual kayak sayapnya ayam, jadi bukan ayam ya. Jadi spesial gitu kayak main di handphone sekarang. Itu kan zaman dulu kan Sony kan, zaman dulu Nokia ya kan. Nah, kalau sekarang lebih ke iPhone. Jadi handphone benar-benar yang terbaik kayak gitu Pak. Oke. Jadi menurut Mas Adit sangat positif ya sebenarnya ya untuk persaingan dan terus kita merubah nih mengikuti zaman ya yang terus ibaratnya berkembang ya. Kalau contohnya dulu ibaratnya ada yang tadi dikatakan Mas Adit adalah Nokia ya. Nokia itu dulu ibaratnya cuma bisa SMS dan telepon lah. Kalau di zaman sekarang mungkin orang pakai Nokia itu dikatakan orang tua ya, orang jadul ya, karena memang itu sangat apa ya, simple lah untuk digunakan, orang tua juga tahu hurufnya besar ya. Nah sekarang itu sudah ada di satu handphone, mungkin bisa mencakup semuanya ya. Jadi seperti itu. Nah lalu di buku ini itu dikatakan apa lagi kira-kira yang dapat kita sampaikan kepada Sobat Cukat, Mbak Farah? Jadi itu ini Pak. Jadi kan sebenarnya yang tadi dibahas sama Bang juga dengan kayak gini terus, jadi kan terus berinovasi kan Pak. Jadi kayak siklusnya itu terlalu cepat gitu. Kayak yang ini baru ngeluarin produk baru, terus udah ada lagi manfaat baru gitu. Jadi itu saling mengalahkan satu sama lain gitu, dan ini tuh akan terus berputar gitu, nggak bakalan terus berhenti. Jadi cepet banget buat ada kayak merek baru atau juga manfaat baru, terus spesifikasi baru kayak gitu, dan nggak bakalan berhenti lah gitu. Oke. Ya memang kalau kita lihat juga sekarang di bisnis makanan cepat saji pun ya Sobat Cukat itu sudah benar-benar berinovasi ya. Contohnya kalau saat ini itu sedang digandrungi, sedang hitsnya itu adalah kopi yang ada di Dunkin' Donut ya. Dunkin' Donut itu sekarang sedang memiliki kopi shop khusus dan memiliki ciri khas kopi spesial ya. Dia ingin menyaingi kompetitornya khusus kopi, tanda kutip ya, khusus kopi ya. Jadi kalau di luar negeri itu ciri khas bau kopinya Dunkin' Donut itu
lebih kencang dibanding sekarang donatnya. Jadi seperti itu. Jadi wah, dengan mencium itu dia mempromosikannya itu ya, pengharum ruangan rasa kopinya. Jadi kemasannya daging donat ditempel di busway, ditempel di kereta. Jadi dengan mencium itu seakan-akan tuh orang sekarang itu oh ini daging donat nih, ini keluaran daging donat, jadi seperti itu ya sampai promosinya ya. Nah, ada contoh-contoh lain nggak mungkin Mas Adit yang dapat Sobat Yukat mungkin lebih gampang dimengertinya? Contohnya ini Pak, McDonald's kan ibaratnya kan cuma cepat saja. Nah sekarang ya kita tahu lah sekarang keluarin McCafe. Nah McCafe itu sekarang saingannya Starbucks. Sama aja kayak yang kamu bilang. Jadi semakin kesini semakin brand itu makin bercabang. Jadi si McDonald's ini nggak banyak jual ayam, ada minuman, ada kafe segala macam. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, jadi kamu kalah sama kompetitor lain. Jadi bertambah juga persaingannya juga makin ketat, terus yang nilai bersaingnya juga makin ketat. Oke. Kalau dalam bisnis kita ya Mbak Farah dan Mas Adit, virus apa nih yang bisa kita inovasi atau kita buat beberapa di tahun ini? Kira-kira seperti apa? Kita juga sebenarnya udah masuk ke dalam virus itu sih Pak. Karena kita juga branding kita itu kan percetakan kartu nomor 1 terbaik di Indonesia gitu. Berarti kan itu kan kita juga udah mulai terjangkit virus. Menyebarkan virus ya. Menyebarkan virus itu. Oke, berarti virus itu tidak hanya dalam produk yang kita jual ya, tapi dalam tagline, dalam jargon itu termasuk virus ya, Mas Adit ya? Iya Pak, ibaratnya virus itu kan ada banyak ya, kayak standarnya khusus misalnya kalau kartu bagus tuh kayak gini itu kan virus. Nah kayak ibaratnya produk bagus tuh kayak gini itu kan virus. Jadi ibaratnya bisa ada produk paling atas itu jadi ibaratnya jadi standar lah, standar umum. Jadi kalau yang mau bagus ya kayak gini. Oke. Mungkin kalau kita ingat ya Sobat Yukat, Mbak Farah dan Mas Adit, dari kecil sampai sekarang dewasa ya, kita sampai tua pun nanti itu ada satu tagline dan jargon yang khas. Apa? Cintai ususmu. Ya, itu Yakul ya Sobat Yukat ya. Nah itu kalau udah denger itu, cintai ususmu berarti Yakul, pasti deh. Ya karena nggak mungkin tapi ini kan soalnya mungkin. Iya. Mungkin kalau kita Yukat Solution Card of Indonesia, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin virus kita juga yang berinovasi mungkin bisa kita sudah mulai merambah ke pergipopan ya, lalu dunia-dunia kreatif, seni, art. Nah itu kita insya Allah akan masuk situ mungkin ya. Nah ada nggak ciri khas-khas lain ibaratnya yang nyantol ya sampai saat ini? Apa contohnya? Contohnya kayak Jadi kita bikin membuat idolannya khusus. Kita kan bisa bikin custom langit Pak. Itu juga sebenarnya. Oke, manfaatkan event ya. Oke, nah itu salah satu virus juga ya. Virus Piala Dunia kita ikut ya. Virus apa lagi? Film yang sedang hype ya, sedang hits. Nah kita buat. Nah, itu salah satu virus juga mungkin ya. Seperti itu contohnya ya. Oke, jadi Sobat Yukat ya, untuk membuat virus ya kesini aja kita ngebantu ya. Bisa kita buat di e-tol custom, kita buat di ID card custom, kita buat di lanyard custom, tumbler dan lain-lain ya. Oke, satu kalimat atau satu kata yang untuk Sobat Yukat harus banget mempelajari buku ini dan membaca buku ini apa Mas Adi? Paling sih bisa membuat kita lebih ini lagi Pak, lebih banyak lagi berpikir. Jadi berarti kalau kita mau masuk brand, tapi kita bisa ke brand lain. Jadi bisa bercabang lagi Pak pemikiran kita. Jadi pemikiran kita luas. Oke, jadi intinya dengan membaca buku ini kita bisa lebih open mindset ya, pikiran kita terbuka, kita mulai terhadap zaman ya, lalu kita harus berinovasi ya dengan semua ada di buku ini. Kalau Bapak sendiri?
Jadi buku itu juga dijelasin dari brand-brand lain gitu. Jadi kayak kita bisa melihat dari sudut pandang brand ini kayak gitu. Jadi apa ya, kayak kita juga lebih bisa berpikir lebih luas lah gitu. Memang ada juga sih sama. Oke. Jadi di sini tidak hanya membahas satu produk, tapi di sini juga banyak contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan besar yang sukses, ya, yang sukses dalam melakukan strategi-strategi yang dibahas di buku ini. Karena di sini jelas banget bagaimana merek Anda dicintai dan dipuja. Wah, ini sangat menarik ya. Jadi kalau Sobat Dukan memiliki brand atau membuka usaha yang memiliki merek atau brandnya itu ingin dikenal dan dicintai oleh banyak customer, segera baca dan beli buku ini ya. Terima kasih kepada Mas Adit dan Mbak Farah atas waktu dan kesempatannya kali ini ya. Kita akan kembali lagi Sobat Dukan di kesempatan berikutnya untuk membahas buku-buku lain yang akan kita bedah, atau kita akan membahas bab berikutnya dari buku ini ya. Terus semangat dan terus bermotivasi. Terima kasih Mbak Farah dan Mas Adit atas waktunya. Dadah.